Allahu Akbar. Nah, sekarang ayo kita bahas. Terakhir kita berhenti di sini. Ya Rasulullah, kami sudah siap berdiri. Kalau kata Nabi berdiri, ya. Kita bertanya lagi, bagaimana cara berdirinya? Baik. Kan macam-macam ini ya. Ada yang kakinya begini mungkin, ya. Ada yang lebar begini, ada yang berdirinya begini, badannya kanan, badannya kiri. Bagaimana ya Rasulullah? Maka dirinci oleh Nabi, hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 666, 666. Ya, kita sekarang masuk ke layar. Mari saya bacakan dulu hadisnya, kemudian kita coba lihat gambaran Rasulullah. Baik, kita geser sedikit ya. Insya Allah sedang dipakai. Mari kita perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Stawu istaqimu." Boleh di sebelah sini, jazakallah. Hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan, membantu, memfasilitasi pada kebaikan, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang menggunakan kebaikan itu, min ghairi an yanqusa min ajri syai', tanpa dikurangi sedikit pun. Mudah-mudahan yang dorong papan tulisnya, yang ngapus ya, itu sama pahalanya dengan yang merangkan. Tidak cukup dengan amin, nanti dorong dulu ya. Ya, lihat sini, antum amin-amin sampai kiamat kurang 2 hari, kalau nggak dikerjakan nggak akan dapat itu. Ayo lihat sini. Kata Nabi, istaqimu. Saya mulai dari istaqimu dulu. Istaqimu itu artinya, perhatikan, badan tegak. Ya, dalam bahasa Arab, qomah itu tegak, tidak miring kanan, nggak miring kiri, posisi tegak. Pelan-pelan. Itu istaqimu namanya, qomah. Ya. Adapun posisi kaki, perhatikan. Dalam hadis yang tunggal sifatnya, Nabi tidak merinci. Apakah kakinya ini mesti misalnya, mohon maaf, begini sifatnya? Ya. Jadi depannya itu keluar, terbuka, ya. Dalamnya ke dalam, tumitnya, itu nggak dirinci. Ya. Ataukah lurus begini? Belum ada keterangan dalam kalimat yang pertama ini. Ya. Jadi ini menunjuk kesan bahwa kalau Anda sholat sendirian, munfarid, ya, sepanjang badannya tegak, kemudian tsumastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat, itu sudah sah secara hukum. Misal, saya sholat sendirian begini, saya menghadap kiblat. Ya. Posisi kakinya misalnya terbuka begini, ya, terbuka. Kemudian, maaf, baik itu terbuka ataupun lurus begini, yang penting menghadap kiblat sudah sah. Ya. Tapi yang Anda penting perhatikan, istaqimu, tegak badan. Ya. Kemudian istau, nah ini bagian keduanya. Istau berada posisi kaki lebarnya seimbang. Dalam bahasa Arab kalimat istau itu punya 2 arti. Keseimbangan ini sejajar dengan bahu, turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Jadi tidak terlampau lebar begini, ya, tidak terlampau rapat begini. Ya. Dikata Nabi, badannya tegak menghadap ke kiblat, posisi kaki lebarnya itu selebar dengan bahu. Syaratnya demikian. Bagaimana taunya selebar dengan bahu? Menafsirkan kalimat tadi, teruskan hadisnya. Hadhu bainal manakib. Ya. Jadikan engkau saat berdiri itu, ya, bahu-bahumu akan sejajar kalau istaunya benar. Kalau istaunya benar. Di posisi kaki yang pertama, maaf, lebar, tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau lapat, kemudian ya, sejajar dengan bahunya. Ya. Dari atas kalau ditarik, ya, sejajar dengan bahu, turunkan ke bawah, kira-kira lebarnya seginilah kalau saya. Ya. Jelas di sini? Saya teruskan dulu. Karena kalimat ini menggunakan bentuk jama', istau, ya, kemudian istaqimu wa hadhu bainal manakib, maka menjadi berubah caranya. Saya tidak bawa laser pointer. Perhatikan. Istau, sejajar, terbuka lebar dan rapat. Rapat satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara rapatnya? Mari kita lihat praktek Nabinya. Ternyata saat Nabi meminta merapatkan, satu, kita lihat dulu, lurus. Posisi rapatnya dalam keadaan lurus. Ya. Makanya sering diterjemahkan rapat dan luruskan. Tapi ternyata yang menarik, yang lurus itu bukan jemari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Nih. Ya. Kalau tumitnya diluruskan, konsekuensinya pasti bahunya akan sejajar. Yang tadi itu. Ya. Jadi kalau tumit Anda lurus, lebarnya sesuai, ini pasti akan sejajar bahunya dan akan rapat atasnya. Tapi sebaliknya, kalau kaki bagian depan yang dirapatkan, jemarinya yang lurus, jajar dengan karpet misalnya, mohon maaf, itu pasti bahunya akan bengkok gitu, ya, tidak akan lurus, tidak akan sejajar. Ya. Karena posisi kaki, maaf, ya, kadang-kadang macam-macam ukurannya, ada yang 39, ada yang 41,
ada 40. Kalau antum luruskan bagian depannya yang di sini, itu bahunya otomatis akan bengkok. Ya. Karena itulah Nabi saking ketatnya dalam kalimat istau istaqimu ini, perhatikan, Rasulullah SAW sampai beliau jalan itu. Pertama bikin garis pakai pedang. Ini saya ilustrasikan. Ya. Nabi membuat garis pakai pedang, digaris oleh beliau, lalu sahabat diminta berdiri lurus di situ. Ya. Tapi ini jangan dibaca tekstual ya. Anda jadi imam bawa pedang dulu misalnya digaris begini, tidak. Maksudnya itu kalau belum ada garisnya. Kalau di sini sudah ada garisnya di karpet, maka tinggal menyesuaikan. Ini sudah ada garis nih. Ya. Ini bukan jemari yang diluruskan di depan, bukan tumit yang diluruskan di garis bagian belakangnya. Ya. Jelas sampai sini? Nah, selanjutnya saya percepat. Posisi lebar kaki yang arahnya tadinya begini. Ya. Kata para ulama, kalau ini kemudian kita rapatkan kaki bagian depan posisi seperti ini, maka dua hal akan terjadi. Ya. Yang pertama, kemungkinan bahu kurang rapat. Ya. Padahal Nabi meminta di hadis lain untuk merapatkan. Al-Bukhari nomor hadis 618. Ya. Perhatikan kata Nabi ya. Saya percepat saja. Apabila seseorang berada dalam solatnya, maka setan akan masuk ke celah-celah dalam solatnya. Fayaqulu, maka dia kemudian akan berkata, perhatikan kata setan, uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Makanya Anda jangan kaget kalau setelah takbir misalnya Allahu Akbar, yang tidak diingat bisa masuk kepala kita. Yang lupa bisa jadi ingat, yang ingat jadi lupa, bisa terjadi itu. Tadinya nggak mikir, tapi ketika kita bertakbir Allahu Akbar itu masuk semua. Tadi apa yang belum ditandatangan, kunci mobil ada di mana, arisan belum dapat tanggal berapa, semua masuk. Ujung hadisnya perhatikan, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Hadisnya sahih. Saya belum tanya sudah pada ngangguk, berarti pengalaman itu. Nah, karena itu, perhatikan, saya teruskan. Karena itu posisi kaki diatur lagi di ujung hadis. Abu Daud nomor hadis 666. Lihat ujung hadisnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Kalau Anda sudah bagus berdirinya, siap merapatkan, ini sudah diluruskan, kata Nabi, lurusnya kaki kita dan bahu itu jangan biarkan ada celah kecil setan masuk. Ingat ya, ada khalal, ada furjat, itu lain. Kalau khalal itu longgar begini. Kalau furjat itu ditempelkan tapi masih ada celah. Nah, sekarang saya tunjukkan misal. Afwan, bisa cepat saja ke depan. 3 orang, cepat saja. 1, 2, 1 lagi, 3. Mohon DKM tolong dicatat, saya insya Allah akan berikan buku ya pada yang maju. Selanjutnya kalau maju lagi tidak berlaku, yang ini saja 3. Tolong Pak, depannya ikuti saya, kakinya begini, terbuka keluar. Enggak lurus begini tapi terbuka begini. Ya, baik. Nah, sekarang perhatikan. Ada yang kakinya dibuka begini, ya. Kemudian menghadap kiblat, itu sah salatnya. Sah, tidak ada masalah secara hukum fikih. Tapi resikonya kata Nabi, ini ada furjat di sini. Furjat itu walaupun depannya nempel begini, tapi ada celah kecil ini. Ya, ada celah di bawahnya tuh. Ya. Kalau celahnya longgar, begini misalnya longgar, ya. Ini khalal namanya. Sela-sela yang kosong. Ya. Tapi kalau antum sudah dempet tapi masih ada celah sedikit, itu furjat namanya. Kata Nabi, jangan sisakan celah sekecil apapun karena setan bisa masuk. Ya kalau ada yang sholatnya mau sama setan sih silakan saja. Misalnya setan ikut sama saya sholat, itu terserah pilihan Anda. Ya. Dan kita tidak mencela. Tapi kalau kita ingin berubah jadi lebih baik, jangan dipersalahkan juga. Ya. Nah sekarang kita lihat. Karena posisi kalau ini sudah rapat kakinya, bawahnya. Tapi tidak sempurna. Resikonya bahu ada celah, di bawah ada celah. Maka kata para ulama, dari sini akan lebih baik jika posisi kaki bagian depan dan belakang itu diluruskan gini. Di depannya lurus, belakangnya lurus. Maka akan lebih sempurna cara berdirinya. Silahkan, afwan. Sekarang ikuti saya. Depannya lurus, belakangnya lurus gini Pak. Ya, mohon maaf. Lalu kita luruskan tumit bagian belakangnya. Ya. Ya, posisinya lurus kakinya, lurus sama-sama lurus. Nah, coba lihat sebentar, pelan-pelan. Ya. Kaki depan, kaki belakang lurus begini, kemudian ditempelkan. Tumitnya luruskan dengan garis seperti gambar di muka itu ya. Ya. Coba lihat, lebih rapi ya. Celahnya lebih tertutup. Kalau Anda tidak percaya, silahkan saat sholat asar, silahkan berdiri seperti ini, Anda praktekkan. Luruskan kakinya, kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Itu Masya Allah, suasana sholat kita akan lain. Gak percaya silahkan. Akan berbeda ketika ada celah di sampingnya. Akan berbeda sama sekali. Anda bertakbir, Allahu Akbar, ada kenikmatan tersendiri. Ada kenikmatan. Tapi ini pun belum selesai hadisnya. Kata Nabi, perhatikan.
Walayyinu biaidi ikhwanikum. Tapi serapat-rapatnya Anda jangan sampai menyebabkan tangan temanmu susah bergerak dalam takbir. Ya. Begitu didempet mau takbir susah gitu. Nah, itu persoalan tuh ya, dalam hadisnya. Baik, silakan Pak, silakan duduk. Jadinya seperti ini. Ini seperti ini. Ini yang diambil dari hadis Abu Daud nomor hadis 666. Jadi Anda luruskan, berdiri. Nah, ini sebetulnya fase pertama membentuk kekhusyuan. Jadi kalau kita sudah kondisikan seperti ini, enak ke kita ya, nyaman dalam sholatnya. Maka saya masuk bagian terakhir, ini cepat saja. Kita akan mulai menyusun barisan. Nah, saya akan percepat masuk ke sholat berjamaah dulu ya. Nanti di sini kita akhiri. Kita belum sholat ini, baru berdiri saja. Ya. Belum takbir, belum mulai, baru berdiri. Sekarang agak cepat Pak, yang pakai peci saja langsung jadi imam. Ya kan Anda pakai peci. Satu, pelan-pelan. Pak, mohon izin. Ini imam, laki-laki, makmumnya laki-laki. Bapak mau kemana? Silakan. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Allazi waswisu fi sudurin nas, bebas. Baik, sudah bagus ya. Ini laki-laki imamnya, ini makmumnya laki-laki. Maka berdiri di samping kanannya imam, ya. Ada dua posisi. Satu, bisa sejajar antara imam dengan makmum. Dalilnya Abu Daud nomor hadis 1367. Ya, Rasulullah pernah salat di sampingnya Ibnu Abbas. Tadinya di belakang, oleh Nabi ditarik ke depan. Ya. Kemudian disejajarkan dengan beliau. Ini sah. Ya. Atau yang kedua, ini yang berpendapat mayoritas ulama, imam lebih maju sedikit. Ya, sedikit saja, tapi nempel, nggak ada jarak kakinya, nempel. Ya. Ada yang mengatakan satu kepalan, tidak, itu sudah menyelisih hadis. Ya, dia tetap menempel. Ya. Nah ini ditafsirkan oleh ulama ketika Ibnu Abbas itu ditarik oleh Nabi, usianya masih kecil, 3-4 tahun. Ya, dia khawatir terjadi sesuatu di belakang, makanya disejajarkan. Ya. Dalam sholat yang normal, ada sebagian yang kemudian menafsirkan demikian. Ya, jadi satu lebih maju, makmum lebih mundur. Dua-duanya sah karena sesuai dengan nilai hadis. Ya, dua-duanya sah. Ini benar, dianggap sempurna. Mau sejajar, mau tidak. Ya, jelas sampai sini? Ya, saya teruskan dulu. Tiba-tiba masuk, silakan. Satu orang, pelan-pelan. Baik. Masyaallah. Sudah? Ada pilihan lain? Tidak. Baik. Nah, sekarang perhatikan. Sebelum ini masuk ke kiri, ternyata redaksi yang muncul dalam hadis, nanti saya tampilkan ya, dan saya tampilkan gambar-gambar dan dalilnya. Yang muncul ini sebelum memulai saf salat dan membentuk barisan itu memberi isyarat dulu. Ya, bahasanya memberi isyarat. Yang meminta atau mengisyaratkan bisa imam yang maju atau makmum yang mundur. Jelas ya? Bisa imam yang maju atau makmum yang mundur, bergantung situasi tempatnya. Makanya ada yang mengisyaratkan satu sebelum masuk ke yang kirinya, jadi masuk dulu ke belakang sini, pelan-pelan. Ya. Bisa ada yang mengisyaratkan dengan takbir. Jadi ini takbir ke belakang. Kalau saf di belakangnya yang longgar, ya, ada yang menafsirkan cukup dengan takbir saja isyaratnya. Di ini bertakbir kencang, Allahu Akbar misalnya, yang ini mundur. Ya. Ada yang kedua, pelan-pelan. Ada yang kedua, tidak dengan bertakbir kalau sekiranya tidak dipahami. Ya. Misal dia bertakbir atau makmum bertakbir, Allahu Akbar, yang ini nggak paham, mungkin dia sedang sholat sunnah, kan? Itu boleh diberikan isyarat yang membuat ini bisa mundur. Misal boleh ditepuk yang ringan ya, atau dicolek ya. Dalam keadaan ini bisa imamnya, bisa makmumnya, bergantung situasi tempatnya. Kadang-kadang Anda sholat di situasi tempat yang imamnya lebih luas maju ke depan ya, saf makmum sudah longgar ya. Jelas sampai sini? Nah, maka yang terbaik ini diberikan isyarat. Antum tadi benar, boleh maju ke sini, imamnya yang maju, tapi boleh yang kedua langsung. Ini yang lebih banyak digunakan ya, karena umumnya lebih luas ke belakang ya. Boleh ini ditepuk kemudian mundur, atau bertakbir langsung kemudian mundur ya. Jelas sampai sini? Mundur sebentar, biar agak ada jarak. Baik. Datang satu lagi, Mas, mohon berkenan, cepat. Mau ke kanan, mau ke kiri, bebas. Baik. Bentar, mau pikir-pikir lagi, mau diulang? Tidak. Tanya teman atau telepon kawan? Tidak. Oh, langsung baik kanan. Sekarang lihat ya. Ternyata ketika masuk tidak mengisi kanan, tidak mengisi kiri, tapi yang dilihat keseimbangan. Keseimbangan. Lihat imam posisinya di mana? Kalau imam berdiri pada bagian yang ini, misal sejajar, maka ambil yang seimbang sebelah kirinya. Tidak doyong ke kanan, tidak doyong ke kiri. Antum masuk ke sebelah sini. Baik ya? Jelas? Lihat keseimbangan. Jadi jangan terlalu doyong ke kanan sana atau doyong ke kiri. Lihat keseimbangan, membentuk saf. Jadi seimbang kita lihatnya. Ya. Jelas sampai sini? Sekarang mohon izin untuk duduk dulu. Yang tiga. Ini suami laki-laki di rumah ingin berjamaah bersama istri. Mohon diberikan space. Agak luas sebentar. Agak luas. Mohon izin, bapak dalam posisi menjadi ibu ya. Masuk ke bawah. Karena ibu nggak pakai peci, mohon izin mas, geser gitu dulu ya.
Silakan Pak, mau kemana? Ini suaminya, ini istrinya. Ya. Baik, silakan langsung saja. Ya, silakan. Mau ke kanan, mau ke kiri, bebas. Mau ke belakang, di mana? Oh, nggak ada, kosong aja pokoknya kosong. Silakan. Ya. Salah juga nggak apa-apa. Kalau benar saya curiga kan. Baik, di situ yakin? Baik. Ini tapi berdiri Pak salatnya, kenapa duduknya? Nah, ini sudah agak bagus, tapi agak kurang tepat. Ini sudah benar. Jadi ibu mohon izin, kalau berjamaah dengan suami, bukan ke kanan, bukan ke kiri, tepat betul di belakang imam. Di belakang imam, persis sejajar di belakang imam. Hanya diberikan jarak agak sedikit longgar. Sekiranya ada orang lain yang masuk untuk bermakmum laki-laki, ya bisa di sini langsung bisa berdiri di belakangnya. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang imamnya perempuan, ya, makmumnya perempuan. Ibu berjamaah dengan anak perempuannya. Izin Pak, langsung saja kemana? Ya. Silahkan langsung saja, bebas Pak. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke samping. Nah, apa-apa, beliau berpikir tadi kalau benar curiga gitu. Baik, ini tepat ya, tepat berada di samping kanan persis sejajar. Jadi tidak ada jarak. Langsung, mohon maaf Pak. Nah, sejajar saja, Ibu ya, yang melihat ini. Kalau imamnya perempuan, ya, imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Jadi sejajar. Mohon maaf, ini imam, ini makmum. Jadi ini imamnya perempuan, makmum perempuan, rapat saja. Tiba-tiba datang anaknya satu lagi, ingin bermakmum. Kemana? Perempuan juga. Perempuan juga, bebas Mas. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Mau nepuk dulu atau enggak? Mau nyolek barangkali? Oh, tidak langsung. Ini sudah bagus ya. Nah, imam tidak maju. Imam tetap di tengah. Dalam hadis riwayat Aisyah, Ummu Salamah disebutkan awsatuhunna, posisi imam tepat di tengah-tengahnya. Dia enggak maju, dia enggak mundur. Jadi tepat membentuk barisan pun tetap ke kanan terus, ke kiri terus sampai sempurna selesai. Sekarang posisi yang terakhir. Terakhir, maaf, 2 mundur, imam tetap di situ. Silahkan baris lagi 4 orang. Berdiri Pak, berdiri semuanya. Ya, posisi terakhir. Ini sudah penuh semuanya. Sudah penuh seluruhnya. Kita tutup sampai di sini. Tiba-tiba satu orang masuk ingin berjamaah. Silahkan, mohon izin Pak, boleh. Bapak kemana? Ini sudah penuh Pak ya. Gak usah nengok, sedang sholat. Bebas Pak, ini sudah penuh pokoknya. Perhatikan, ini sangat baik, sangat bagus. Tapi ini disebutkan oleh Abu Hurairah, ada satu sunnah itu yang hampir punah. Ya, karena jarang diketahui. Sunnahnya adalah jika ada di belakang ini bisa memberi isyarat pada yang tepat di belakang imam supaya dia mundur untuk membentuk saf. Ya, bisa misalnya diberi isyarat dengan ditepuk begini, lembut, ya. Kemudian ini mundur. Oke. Lalu merapat. Dalam keadaan rapat ini kan kosong ya. Nah, ini bergeser. Ini di sini. Nanti kan membentuk kosong satu di sana ya. Nah, begitu masuk satu orang masuk ke sana. Ini terbentuk saf. Tapi ini hanya boleh dipraktekkan jika jamaah di masjid tersebut sudah paham dengan hukum ini. Ya. Kalau belum, Anda jangan maksa sampai narik-narik nggak tahu sunnah katanya, nggak boleh. Ya. Pernah terjadi di Tajikistan, itu tahu, tapi jangan dipakai main-main dan jangan dipraktekkan. Ya. Itu pernah begitu mau sholat sendirian ditepuk, ini beri isyarat. Begitu ini mundur, ya, dia yang maju ke depan begini. Okay. Nah, itu persoalan yang tidak juga. Awas ya, hati-hati, resikonya tinggi. Ya, resikonya tinggi. Bisa kamu silakan. Terima kasih banyak. Pak, silakan. Baik. Oh, ini posisinya sudah terangkan. Ini ada gambarnya di atas, di bawahnya ada dalilnya, kemudian terjemahannya. Dan pas waktu kita saya kira berakhir sampai di sini. Bapak Ibu sekalian, kita belum sholat, kita baru berdiri, ya, belum takbir, belum macam-macam. Jadi, tapi karena waktunya sudah habis, Anda punya kewajiban untuk bekerja dan tidak boleh saya ambil juga. Ya. Karena itu, jelas pertanyaan saya, maaf, jelas? Kalau jelas hukum Qur'annya tidak boleh bertanya. Ya. Karena Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, kalau persoalan sudah jelas, jangan banyak dipertanyakan. Khawatir kebanyakan ditanya yang sudah jelas menjadi semakin tidak jelas. Ya. Baik, kita cukupkan dulu ya. Cukupkan dulu. Bagi yang ingin kopi silakan, saya sudah serahkan ke DKM masjid. Anda bisa kopi dengan bebas. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada ustadz sering jadi imam di musola, tapi pernah ditinggal kabur istrinya. Udah hampir setahun. Nggak lama setelah itu istrinya balik lagi. Pertanyaan, apakah si ustadz boleh terus jadi imam di masjid? Apa hubungannya? Antum mau ditinggal istri, tinggal tetangga, ditinggal macam-macam, nggak ada hubungan dengan imam di masjid. Syarat jadi imam bukan ada istri. Kalau syarat jadi imam ada istri, banyak anak-anak muda yang belum menikah belum boleh jadi imam. Syarat jadi imam yang pertama adalah memahami fikih salat. Paham? Yang kedua, awas, memiliki hafalan yang baik dan kuat. Kuat, baik, hafalan banyak, kuat, baik. Lebih banyak daripada makmum. Hati-hati jangan sampai makmum banyak hafalan dibandingkan imam. Ya, jelas ya? Kemudian hati-hati memiliki suara yang baik. Artinya kalau dia walaupun banyak hafalan dengan suara yang cukup baik sehingga memberikan kekhusyuan yang lebih kepada makmumnya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ini yang paling penting juga, menghadirkan kekhusyuan dalam bacaan. Jadi kalau ini terpenuhi, maaf, ya fikih salat paham, terutama fikih imam, hafalan cukup banyak, tajwidnya paham, dibacakan dengan suara yang baik, menjaga kekhusyuan, ini terpenuhi, maka mau dia sudah menikah, mau dia belum menikah, ditinggal istri, ada istri dan sebagainya, dia sah menjadi imam sepanjang dia baligh. Paham ya? Panjang dia balik. Jadi itu kondisinya. Dan kita doakan kalau ada yang seperti ini, semoga Allah berikan kemudahan di kehidupan rumah tangganya. Ya, kemudian istrinya datang tapi tidak ijab kabul lagi. Apakah hukum kita sebagai makmum sah? Bukan kita, mungkin antum ya, saya tidak ikutan. Kalau makmum sah nggak ada masalah, karena nggak ada hubungan antara di rumah dengan di masjid. Ya, ijab kabul istri dengan suami tergantung apa yang menyebabkan perpisahannya. Ya, kalau misalnya dia tinggal istrinya, kemudian misalnya terjadi hal yang secara syariat mesti ijab kabul lagi, ya mesti dilakukan ijab kabul lagi. Tapi kalau di situ misalnya ada persoalan-persoalan keluarga yang lainnya yang tidak mengharuskan ijab kabul, maka di situ ada ketentuan di Quran surah keempat ayat 34 sampai dengan 35. Di situ ada dari mulai nasihat, berpisah sementara, diberikan pelajaran membuat dia mengerti sampai dilibatkan kedua pihak mencari hakam. Ya, fa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ya, jadi kalau sudah puncak-puncaknya sulit, utus dua utusan yang saling mendamaikan, juru damai, bukan juru kompor, bukan suluh. Didamaikan supaya mendapat taufik dari Allah untuk bersatu kembali dalam kebaikan. Paham ya? Baik. Baik. Nah itu cara yang terakhir niat itu sepanjang mana supaya pasti kita itu tidak kepanjangan dan tidak pernikahan. Baik, persoalan tentang niat ya. Saya berikan langsung satu kitab karangan Imam Asy-Syafi'i namanya jilid pertama halaman 161. Oke. Bismillah. Anda bertanya tentang posisi niat ada di mana? Itu bagus pertanyaannya. Baik. Kalau ingin dipanjangkan lagi, apakah dilafazkan ataukah cukup misalnya didiamkan, ya kan? Baik. Teman-teman sekalian, pertama lihat kaidahnya. Amalan yang kita kerjakan itu harus selalu bersanding dengan niat. Ya, itu yang menjadikan persoalan atau aktivitas kita menjadi ibadah. Di semua mesti ada niatnya. Dengan niat maka aktivitas kita berubah menjadi ibadah. Bisa Anda mau bekerja, kalau cuma sekedar untuk cari dunia maka tidak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau Anda niatkan karena Allah, Anda ucapkan berangkat bismillah. Kata Nabi, kullu amrin ribalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, Anda berangkat atau minimal bismillah, maka tertulis pahala ibadahnya dari mulai kerja sampai selesai pulangnya. Nah, yang kedua, fungsi niat ini nanti akan membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Maaf, apa bedanya antara sholat zuhur dengan sholat asar? Bedanya apa? Niatnya. Ya, waktunya betul, tapi kalau Anda lakukan jama' dikerjakan di satu waktu kan 4 rakaat juga. Di qasar malah 2 juga. Apa bedanya sholat subuh dengan 2 rakaat fajar? Dua-duanya 2 rakaat. Gerakannya sama, salamnya sama, bedanya dalam niatnya. Jelas di sini? Baik, nah sekarang
hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, segala perbuatan kita bergantung pada niatnya. Sekarang kita tarik dalam sholat. Kalau kita ingin sholat, kapan kita kemudian menghadirkan niat ini? Kata Imam Asy-Syafi'i, an-niyatu muqtarinan bit takbir. Niat itu Anda hadirkan dalam hati Anda bersamaan dengan takbir. Jadi begitu Anda mengangkat tangannya begini, lisan mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati Anda tujukan, saya berniat sholat zuhur. Jelas? Subuh misalnya, Anda angkat begini, ucapkan kalimatnya muqtarinan bit takbir. Anda angkat seperti ini, Anda ucapkan dalam lisan Anda Allahu Akbar, maka dalam hati Anda tujukan, saya niat sholat subuh, saya niat sholat asar, saya niat sholat maghrib. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, pelan-pelan, ini bukan kata saya menerjemahkan kata Imam Asy-Syafi'i. Pertama, an-niyatu mahalluhal qalbu. Ini sepakat semua ulama. Niat itu tempatnya ada di hati. Jadi niat termasuk amalan hati. Tapi nanti kita akan lihat kapan kemudian itu dilafazkan, gitu ya. Baik, kita akan lihat nanti. Di pertama, semua ulama sepakat. Dari sejak amalan Nabi, dilihat diajarkan pada sahabat, pada tabi'in, sampai kepada para ulama. Disimpulkan kata mereka, niat amalan hati. Kalau sudah masuk ke lisan namanya lafaz. Saya ulang ya. Amalan hati disebut apa? Niat. Kalau sudah masuk ke dalam lisan disebut apa? Lafaz. Ingat, jadi begitu Anda mengucapkan kalimat tertentu itu bukan niat tapi lafaz. Makanya disebut dengan talaffuz. Ya, jelas ya? Begitu Anda kemudian mulai menggerakkan ya anggota badan, itu disebut dengan harakat. Sudah mulai bergerak. Jelas ya? Baik, dalam hati disebut apa? Ya, di lisan lafaz, bergerak, harakat. Nah, sekarang pelan-pelan. Kapan mulai menghadirkan niat itu? Saya ulang, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saat Anda mulai bertakbir, an-niyatu mahalluhal fil qalbi, ya tempatnya dalam hati. Saat bertakbir, maka Anda hadirkan niat itu bersamaan dengan ucapan Allahu Akbar, langsung dalam hatinya. Baik, teman-teman perhatikan. Menggunakan bahasa apa? Bahasa kita. Karena itu amalan hati, nggak perlu dilafadzkan. Karena itu orang Arab mengatakan ketika dia mulai berniat, dia angkat tangannya, dia ucapkan Allahu Akbar. Orang Arab mengatakan usolli fardhu dhuhri, saya berniat untuk dhuhur. Usolli fardhu asri, saya berniat untuk asar. Saking mudahnya kalimat ini, karena itu tidak ada kalimat khusus dari Nabi. Silahkan cek, jangan datangkan hadis yang sahih, hadis palsu aja datangkan misalnya, atau cari yang paling Anda temukan satu hadis saja, tidak akan pernah Anda temukan bahasa niat dari Nabi, karena memang itu jelas gambarannya. Saking jelasnya tidak perlu diterangkan kembali ya. Jelas sampai sini? Baik, ini gambaran yang pertama. Anda angkat, ucapkan Allahu Akbar, hadirkan dalam hati. Ini maksudnya sholat A, sholat B, dan seterusnya. Baik teman-teman, kapan kemudian ada petunjuk dan kemudian mulai diamalkan ketika orang mulai sholat, tiba-tiba dia lafadzkan niatnya. Dia keluarkan menjadi lafaz, tidak hanya niat yang ada dalam hatinya. Baik, ini pertama kali terjadi dalam masanya turunan Asy-Syafi'iyah. Ya, Asy-Syafi'iyah itu bukan Imam Asy-Syafi'i tapi pengikut Imam Asy-Syafi'i. Ya, pengikut Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan bahwa kata kelompok Asy-Syafi'iyah, Imam An-Nawawi menyampaikan dalam kitabnya Al-Majmu'. Jadi kitab An-Nawawi namanya Al-Majmu' halaman 235. Juz yang ketiga. An-Nawawi yang ngarang Al-Arba'in 40 hadis, gitu kan? Menulis Riyadhus Shalihin 1896 hadis, beliau mengarang kitab Al-Majmu'. Ya. Juz yang ketiga halaman 235. Baik. Pelan-pelan beliau mengutip di situ pendapat Imam Ar-Rafi'i bahwa ada sebagian dari pengikut Imam Asy-Syafi'i keliru memahami lafaz ungkapan Imam Asy-Syafi'i, pelan-pelan keliru memahami lafaz ungkapan Imam Asy-Syafi'i ketika menerangkan tentang niat. Beliau menyampaikan, perhatikan, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, adapun niat dan lafaz dalam haji dan umrah itu harus dilafazkan. Ingat, niat dan lafaz dalam haji dan umrah. Jadi ketika Anda mau haji, Anda mau umrah, Anda lafazkan itu, keluarkan untuk menguatkan niat yang ada dalam hati. Pelan-pelan. Lalu sampai sini. Misal labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Makanya Nabi ketika berhaji dan umrah beliau lafazkan untuk menguatkan dalam hatinya. Ya. Tujza'u biha, dan itu sudah mendapatkan pahala. Itu sudah mendapatkan pahala. Kama kana fis shalah, sebagaimana dalam salat ketika itu dipraktekkan tanpa harus melafazkannya. Ya, kalimat kama kana fis shalah dalam keterangan ini maksudnya sebagaimana dalam salat niat dipraktekkan tanpa harus menghadirkannya. Tapi dipahami berbeda oleh sebagian dari kalangan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa
Sebagaimana dalam sholat itu maksudnya disamakan boleh dengan haji dan umrah. Jadi mereka mengatakan boleh saat mulai bertakbir, akan bertakbir, ya maaf, tangannya akan mulai diangkat, maka boleh hadirkan niatnya dengan mengucapkan ya apa yang ada dalam hatinya. Maka muncullah kalimat usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib. Baik, dikomentari ini dengan beragam oleh para ulama. Apa di antara komentarnya? Pelan-pelan, Imam Malik menyampaikan, kata beliau, wa tukrahu dan dipandang makruh at-talaffuz bin niyyah, mengucapkan niat inda salat, dalam keadaan salat. Karena jelas dalilnya menunjuk kepada bukan pelafazan, dan contoh dari Nabi SAW pun tidak pernah hadir dengan kalimat-kalimat yang diungkapkan. Ya, kata beliau, satu, salat itu termasuk yang paling jelas dalilnya, termasuk yang paling detil contohnya. Kalau sekiranya Nabi kemudian pernah mengungkapkan kalimatnya dan dilafadzkan, tentu sampai sekarang pun kita akan temukan. Ya, karena itu, jika Anda menemukan contoh paling jelas, kemudian disandingkan dengan tafsiran itu takwil, ya, yang sekiranya bisa menghadirkan kalimat lain, maka yang jelas lebih mulia untuk diikuti dibandingkan dengan yang takwil. Kecuali, ini belum selesai, ya, kecuali kata pendapat Imam Malik, kalau sekiranya itu dihadirkan, dilafadzkan hanya untuk menepikan was-was dalam keadaan sulit kita menunaikan sholat dengan khusyuk, jika itu tidak dilafadzkan. Makanya teman-teman, kalimat usolli itu muncul asalnya itu ketika seseorang mengalami was-was dalam sholatnya. Dia nggak bisa khusyuk, gitu. Dia nggak bisa khusyuk. Jadi sudah mulai, maaf ya, sudah mulai bertakbir, sudah merasakan macam-macam, dia nggak bisa khusyuk, sulit. Karena itu ketika berkonsultasi kemudian kepada ulama pada saat itu, Syekh Al-Maghribi, dia katakan, ya Syekh, kondisi seperti ini, ya sulit menemukan kekhusyuan. Maka beliau katakan, lafadzkan niatmu seperti Nabi melafadzkan niatnya dalam haji dan umrah. Hukumnya disebut dengan qiyas, khusus bagi orang ini yang tengah mengalami was-was luar biasa. Maka ketika dia melafadzkan niatnya usolli fardhu dhuhri, misal ya 4 rakaat lillahi ta'ala, menunaikan salat zuhur 4 rakaat karena Allah menghadap ke arah kiblat lillahi ta'ala, dia takut ternyata berhasil, maka tersebarlah ini. Ya. Kata Syekh ini dilafadzkan, kemudian praktekkan dari sini dan menyebar, dari sini menyebar. Asalnya, mohon izin, asalnya hanya untuk orang ini saja dengan hukum yang khusus. Dengan hukum yang khusus. Nah ini seringkali lupa kalau ulama berpendapat, Anda mesti lihat ada yang hukumnya khusus, ada yang hukumnya luas. Nah ini hukum khusus dipraktekkan pada orang ini, tapi disebarkan maknanya sehingga menjadi menyebar. Ya, akhirnya apa? Orang yang tidak membutuhkan lafaz itu pun mengucapkan kembali. Dari sini kita ambil pendapat yang paling pertengahan. Kalau sekiranya sudah ada ketenangan dalam jiwa kita untuk memulai sholat, tidak perlu dilafadzkan. Karena lafaz itu bukan bagian dari niat, itu amalan lisan. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah mencontohkan atau tidak memberikan dalil itu. Kecuali jika Anda berada pada situasi seperti tadi, sulit menemukan kekhusyuan di situ, maka sekiranya Anda boleh menghadirkan lafaz itu untuk meningkatkan kekhusyuan. Jelas sih? Ya. Oh, saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, kita lanjutkan kemudian. Setelah turun Bismillahirrahmanirrahim ini, maka kaitan dengan Al-Fatihah, Nabi pun membacakannya dengan 4 cara tadi. Jadi ketika Nabi menjadi imam pada orang-orang di fase Mekah, kemudian Nabi bacakan langsung dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai dengan waladhdallin. Ya, ketika Nabi menjadi imam kemudian, ya pada orang-orang yang saat turun basmalah, maka kadang beliau jaharkan, kadang beliau sirkan. Kadang-kadang beliau bacakan rakaat yang pertama, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Maka disinilah kemudian menjadi sunnah bagi kita untuk memilih satu di antara 4 pilihan ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak memilih untuk membacakan bismillah, ingin mengambil riwayat awalnya saja. Maka beliau bacakan langsung dari alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Asy-Syafi'i mengambil yang kalimat bismillahnya, beliau jaharkan. Apa prinsip beliau? Contohnya ada dari Nabi. Yang kedua apa? Dalam fikih Syafi'i itu, kalau ada peluang pahala didapatkan, kenapa tidak diambil sekalian? Kalau saya bacakan, kan setiap bacaannya ada pahala juga. Daripada kehilangan, mending saya bacakan daripada tidak sama sekali. Contohnya ada, dalilnya ada, dan itu pilihan. Maka Imam Asy-Syafi'i mengambil dijaharkan untuk mengambil bagian dari pahalanya di situ. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Asy-Syafi'i menjaharkan, Imam Malik tidak membaca sama sekali. Maka saya pun ingin baca, tapi saya ambil yang sirnya untuk memberikan gambaran pada para masyarakat bahwa boleh kita mengambil bagian yang sirnya. Karena umumnya begini, kalau satu ulama besar mengambil satu tertentu, maka masyarakat ikut berbondong-bondong mengambil pendapatnya. Zaman Imam Malik misalnya, Imam Malik yang unggul,
Ada contoh bagi masyarakat. Begitu Imam Malik kemudian mengeluarkan fatwa, hampir-hampir Harun al-Rasyid mengatakan, ambil semua fatwa Imam Malik untuk berlaku seluruh dunia. Kata Imam Malik, jangan. Karena kondisi setiap tempat berbeda dengan tempat yang lainnya. Jangan dipaksakan pendapat saya untuk diikutkan oleh seluruh orang. Luar biasa, Imam Malik. Siapa saya dibandingkan Imam Malik? Imam Malik hafal banyak hadis. Imam Malik Imam Darul Hijrah, lahir di Madinah, wafat di Madinah. Mengatakan, jangan fokus pada pendapat saya. Orang lain bisa lebih baik dibandingkan saya. Jika pendapat saya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan kemudian pendapat saya, ambil pendapat orang lain. Tiba-tiba datang seorang ahli hidayat mengatakan, ambil pendapat saya, jangan ambil pendapat yang lain. Belajar pada saya saja, jangan belajar pada guru yang lain. Siapa saya dibandingkan dengan Imam Malik? Imam Malik diberikan 40 pertanyaan, dijawab 8 pertanyaan. 32 tidak dijawab. Lantas ada orang berkata, ya Imam, kenapa tidak dijawab? Itu kan mudah pertanyaannya. Salah juga orang ini. Sudah tahu mudah, kenapa nanya? Ya. Nah itu buruknya seseorang. Kadang-kadang ingin mengetes gurunya. Itu yang tidak baik. Ya. Tidak baik antum mengajukan pertanyaan hanya untuk menguji seorang guru. Apa maunya antum di situ? Ya. Kemudian kata Imam Malik, malaikat saja, Quran surah kedua, ayat 32, paling kiri sebelah atas, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban mereka, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, ya Allah, kami tidak punya pengetahuan kecuali atas apa yang Engkau ajarkan kepada saya. Kata Imam Malik, malaikat saja mengatakan wallahu a'lam. Masa seorang Malik yang bukan malaikat ingin menjawab semua pertanyaan? Itu Masya Allah. Cuman salahnya orang tadi, sudah tahu gampang ditanyakan itu ya. Itu persoalan pertamanya. Nah, saya kembalikan teman-teman sekalian, Imam Malik kemudian memilih tidak membaca sama sekali. Kemudian Imam Abu Hanifah juga demikian. Imam Asy-Syafi'i mengeraskannya. Imam Ahmad memilih kemudian untuk mensirkannya. Imam Malik mengeluarkan fatwa, orang-orang ikut. Kalau semua orang ikut pendapat Imam Malik kemudian, umumnya orang tidak akan tahu yang dijaharkan. Maka Imam Asy-Syafi'i ketika datang, yang lahir tahun 150 Hijrah, beliau kemudian mempopulerkan pendapat yang dijaharkan. Supaya orang mengerti selain yang ini ada juga bacaan yang lain di sini. Ada peluang pahala didapatkan dengan menjaharkannya. Ketika Imam Asy-Syafi'i memberikan fatwa, orang tahu, oh ini najmun, bintang dari para ulama yang hadir di zamannya. Hafal Qur'annya luar biasa, banyak riwayatnya. Kemampuan bahasa jangan diragukan lagi. Keturunan Nabi SAW. Kemudian hadisnya, antum jangan ragukan bagaimana hafalan hadis Imam Asy-Syafi'i. Fikihnya luar biasa. Begitu Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan pendapat, semua orang hampir kemudian mengejar pendapat Asy-Syafi'i. Kalau semua mengerjakan pendapat Asy-Syafi'i dengan dijaharkan, siapa yang tahu itu bisa disirkan? Maka Imam Ahmad pun yang hafal Al-Quran, yang paham hadis, yang konon hafal 1 juta hadis, konon kemudian paham dengan nilai-nilai fiqih, yang muridnya juga Imam Asy-Syafi'i mempopulerkan pendapat disirkan, agar orang tahu bahwa selain dijaharkan itu pun bisa disirkan. Paham ya? Maka muncullah keragaman ini, kita paling mudah, kita tidak perlu berijtihad lagi. Tinggal tidak nyari di kitab-kitab hadis lagi. Kita tinggal memilih di antara yang 4 ini, mana yang kemudian kita ingin ambil satu di antara keempatnya. Itulah contoh keragaman yang hadir pada kita berdasarkan aspek riwayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbedaan dalam fikih ini yang menghadirkan kemudahan kita memilihnya, yang sama-sama bersandar pada dalil yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, perbedaannya disebut dengan ikhtilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan pemirsa dimanapun Anda berada, teman kita insya Allah namanya? Boy. Boy, Masya Allah. Baik. Baik. Saya panggil Mas Boy, Kak Boy atau? Nah, baik Mas ya, fokus ya. Teman-teman bersama kita, akhi kita, akhi Boy, baik, akan memberikan gambaran kepada kita semua dengan praktek pembelajaran dari teori yang telah kita tuliskan. Baik, kita mulai pelan-pelan. Fokus ke sini, ya sini baik-baik, kita akan tunjukkan. Kita minta teman kita, akhi Boy, untuk menghadap dulu ke sebelah sini. Ya. Baik, kita lihat dulu bagaimana cara beliau ruku ya. Nanti kita kembalikan ke hadis seperti apa Nabi mengajarkan ruku. Boleh mundur? Baik, sekarang lihat baik-baik teman-teman sekalian, silahkan ruku. Baik, tahan sebentar. Kalau ruku itu setelah apa posisinya? Oh, jelas setelah berdiri ya, berdiri. Baik, berdirinya masih baru berdiri atau setelah baca surat? Kalau baca surat posisi tangannya bagaimana? Oh, baik ya. Pelan-pelan. Baik, ini berarti setelah baca surat selesai. Lihat sini, menghadap ke sana.
Nah, teman-teman sekalian, lihat baik-baik ya. Cara beliau bersedekap saya kembali informasikan. Saya mau tanya, ini benar atau tidak? Yang benar angkat tangan. Yang tidak? Baik, kalau tidak tahu jangan ngarang. Katakan. Baik. Benar atau tidak ukurannya hadis? Baik, ukurannya hadis. Benar atau tidak? Benar. Tahu dari mana? Mana hadisnya? Lihat sini. Lihat baik-baik ya. An-Nasai nomor hadis 886. Ketika Anda mengangkat dalam bertakbir, lihat bertakbir, mau sejajar dengan bau Al-Bukhari nomor hadis 715, hadwaman kibaihi, atau sejajar dengan daun telinga di sini, An-Nasai nomor hadis 1101, tetap setelah diangkat ini, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, maka meletakkan tangannya yang kanan di punggung yang kirinya. Lihat ada dua caranya. Satu, caranya tidak digenggam. Tidak digenggam. Perhatikan, yang kanan tutup punggung yang kiri di sini. Ini satu. Terdengar suara saya? Baik, belakang dengar suara saya? Baik. Kalau tidak, kenapa bisa geleng? Lihat sini. Artinya Anda dengar ya. Lihat sini. Teman-teman, fokus sini. Angkat tangan begini, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Pertama di sini. Jelas ya? Jelas. Kedua, bisa cara yang pertama ini bisa pergelangan ketemu pergelangan di sini. Jangan dirubah Mas ya. Baik, lihat sini. Jelas? Baik, pergelangan ketemu pergelangan. Jadi begitu takbir, misal di sini, misal takbir di sini, Allahu Akbar, ini. Langsung ya, tidak usah diukur. Allah. Pas. Ini ya. Paham? Tiga, Sa'id. Sa'id itu di sini. Lengan. Ya, sedikit ke sini. Di sini, boleh. Kalau ini mirfak, marafik, siku, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Jadi kalau Anda ingin bersedekap jangan sampai ke sini. Ini yang dilarang. Ya, hati-hati. Kadang-kadang subuh sedang sholat di luar di puncak gitu ya, ada yang begini. Nah, ini nggak boleh. Baik ya, sampai sini. Nah, ini Mas Boy di sini posisinya. Ya, ini termasuk benar dalam hadis. Artinya boleh di sini. Sampai keringatan ya. Boleh di sini, boleh di sini. Jelas ya? Baik. Jadi ini benar. Letaknya di mana? Di dada. Dada ada dua dalam bahasa Arab. Ada nahrun, ada sadrun. Kalau nahrun itu di sini. Kalau sadrun di sini di rongga. Antara perut dengan dada bagian atas. Ini rongga. Nah, saya pernah menjelaskan tentang ini. Dalam penelitian kami itu yang lebih kuat menggunakan di rongga bukan yang di sini. Karena kalau yang di sini disebut nahrun. Sedangkan dalam kalimat hadis meletakkannya ala sadri. Sadrun itu di sini. Bukan di sini. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, sadrun itu ma fauqal batni, yang di atas perut, yang rongga yang di sini. Saya sudah terangkan ini, jadi silakan kembali kepada bahasan yang dulu. Jadi ini benar. Sekarang silakan untuk ruku. Hadapnya ke kiblat. Ya. Silakan ya. Nah, sekarang anggap kiblatnya ke sini dulu ya. Baik, silakan. Bismillah. Tahan sebentar, pelan-pelan aja Mas ya, jangan buru-buru. Mau kemana? Baik, tahan. Takbir, Allah. Tahan. Benar tidak? Hadap lagi ke sana. Benar? Baik, sudah benar. Ini hadis yang pertama riwayat Al-Bukhari sejajar dengan bahu. Perhatikan, jarinya lihat pelan-pelan teman-teman, tidak terlampau rapat di At-Tirmidzi, tidak terlampau rapat, tidak terlampau renggang. Terulur biasa begini. Jelas? Terulur biasa begini, tidak renggang begini, tidak rapat begini. Terbuka ke depan. Ya, jadi tidak terlampau begini, ya, tidak juga begini, biasa saja begini. Ya, jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kebetulan nama kita sama. Bukan kebetulan ya. Ya antum diberi nama, saya diberi nama. Sama-sama Adi, cuman belakangnya aja beda. Hehe. Satu mau ngapain tanya? Allahu Akbar. Saya mau tanya Ustaz. Baik Adi. Jika ketika sedang salat, kalau sudah pakai jika, jangan pakai ketika. Sir, asar dan zuhur, makmum sudah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian apakah dia menunggu imam selesai membaca surah, ataukah kita juga membaca surah? Bagaimana kalau surah yang makmum baca berbeda dengan imam? Dalam salat makmum dengan imam, kita bisa lihat kondisinya. Pertama,
ayat-ayat yang mengisyaratkan, bahkan hadis-hadis mengisyaratkan dalam kondisi makmum mendengarkan bacaan imam. Ya, di antaranya misalnya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, dibacakan, jadi ada fokus. Anda memang jadi objek untuk dibacakan Quran. Ya, fastami'u, Anda diam, berhenti. Wa ansitu, ansitu itu lebih kepada diam, fokus, berhenti. Misal, sedang ngobrol nih, saya bacakan misalnya, Anda objek bacaannya, maka Anda diam menyimak. Makanya ketika khutbah, kenapa diminta ansitu wasma'u? Karena Anda jadi objek dari khatib, diajak bicara. Kan tidak sopan saya ngajak kepada antum, antum bicara dengan yang lain. Bikin forum dalam satu forum. Sama ketika Anda dibacakan pada Anda ayat Quran, Anda fokus melihat, mendengarkan, fokus dengar. Dan tidak ada fokus paling dalam kecuali saat sholat, imam membacakan, mohon kepada Allah, dan bacaannya mewakili Anda. Makanya ketika diperdengarkan pada Anda diam, simak baik-baik. Ketika bacaan diperdengarkan kepada Anda, diam, simak baik-baik. Maka Nabi menyampaikan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti. Bacaan imam itu bisa mewakili bacaan makmum. Ketika Anda menyimak, mendengarkan. Nah, apa bagian yang disimak itu? Bacaan Quran. Jadi sebagian yang disimak ini ada yang diikuti. Apa diantaranya? Al-Fatihah. Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna salat seseorang ketika bisa baca Al-Fatihah, dia tinggalkan Al-Fatihahnya. Ini maksudnya dalam salat berjamaah. Imam baca Al-Fatihah, makmum punya peluang. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf, imam itu tolong beri kesempatan pada makmum untuk bisa setidaknya memiliki waktu jeda untuk bisa mengikuti bacaan imam dalam Fatihah. Anda bisa jedakan dalam setiap ayat. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak sebentar, makmum mengikuti dalam hatinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Antum ikuti misalnya. Bisa antum kalau baca hadar misal seperti dalam tarawih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Antum panjangkan itu, sambungkan sampai waladhdallin misal, antum jeda sebentar supaya makmum punya kesempatan untuk membaca Al-Fatihahnya. Batas paling minimal kata para ulama 3 ayat. Kalau antum baca dari bismillah sampai Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa boleh 3 ayat? Karena ayat terpendek dalam satu surah Al-Quran, surah terpendek di Quran adalah diukur dengan 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Itu terpendek. Karena surah terpendek 3 ayat, maka setiap surah dipandang cukup ketika dibacakan 3 ayat dengan kadar yang sama dengan Al-Kautsar. Kalau Anda sudah Ar-Rahmanir Rahim, imam baca surah, Anda diam simak di sini. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Itu yang dimaksudkan. Di Al-Fatihah diikuti, adapun surah setelahnya Anda dengarkan dan simak dengan baik. Paham sampai sini? Baik, jika tidak mampu mengikutinya karena sudah ruku, imam meruku, Anda nggak usah baca Al-Fatihah. Karena imam itu diikuti, imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jadi begitu Anda misalnya datang, sholat, misal kita kasih contoh, antum imam. Bismillah. Ini, kiblatnya ke sini mas. Nah, ya. Baik, ruku. Nah, datang ini, masbuk. Bismillah. Baik, lihat baik-baik. Sebentar, pertanyaan saya, kenapa antum masbuk? Hah? Orang lain bisa tepat waktu, antum masbuk, kenapa antum masbuk? Jangan dibiasakan mas, sholat itu penting. Antum dahulukan kepentingan akhirat. Jangan diulangi lagi ya. Yang lain bisa datang tepat waktu, antum masbuk, luar biasa. Siapa nama antum? Mas Faiz, bukan masbuk. Jangan masbuk, ya Mas Faiz. Jangan diulang ya. Awas antum, hati-hati. Cita-cita masuk surga, masbuk lagi. Tahan sebentar, antum sedang sholat. Ini posisi sedang rukuk. Beliau datang terlambat, ya. Nah, begitu beliau datang, kemudian takbir, karena sholat dibuka dengan takbir. Takbir. Allah. Sabar ya. Kalau dari ruku, i'tidal. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya, sehat ya. Baik. Maju mas dikit. Nah, antum takbir, setelah antum takbir, antum langsung rukuk. Nah, tidak perlu baca Al-Fatihah lagi. Jadi langsung diikuti. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, langsung turun rukuk. Paham? Baik. Nah, jadi posisi semacam ini sudah dihitung 1 rakaat. 1 rakaat. 1 rakaat itu artinya, rukuk itu dari kata rak'ah. Semua ulama sepakat kalau makmum sudah mendapati rukunya imam maka dihitung 1 rakaat. Karena ruku berasal dari rakaat. Dan ruku ini sudah bagus, teman-teman naik sedikit. Nah, segini. Ukur segini ya.
dilurus sampai ke sini, sampai kalaupun disimpan bejana di atasnya, kemudian dituangkan air, itu tidak goyang. Ada airnya Mas ya, hati-hati. Ya. Nah, antum boleh duduk. Tidak. Baik pemirsa, jadi contoh ruku semacam ini, ruku yang bagus. Hati-hati Mas ya. Ah, sudah. Terima kasih. Nama siapa? Lukman. Lukman. Baik. Nama antum disebut di Quran surah keberapa? Ah, sudah. Ya. Surah 31. Baik. Insyaallah antum malam ini akan mendapatkan hadiah khusus spesial buat Lukman. Kita akan berikan mushaf khusus dan kita doakan dengan mushaf itu bisa hafal Quran insyaallah ya. Baik. Sudah menikah? Alhamdulillah. Baik. Faiz. Baik. Jangan masbuk lagi ya. Teruskan. Baik, jadi antum langsung ikuti, kemudian bacaan rukuknya ikuti itu. Sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan Al-Fatihah. Karena yang dimintakan Al-Fatihahnya. Maka antum bacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jikapun belum imam kemudian turun, antum bisa mengulang Al-Fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya. Karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruku. Ustadz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam nggak ngasih tahu karena nggak dibacakan kepada antum. Nggak bisa antum mau ruku, imam sama nggak bacaan? Ini sama antum sedang sholat. Ya? Di situ nggak ada masalah perbedaan itu, sepanjang masih dalam rukun yang sama, nggak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah nggak? Tidak, karena posisinya sama-sama mau sujud dan diberikan kesempatan hal yang menggunakan perangkat bisa berbeda. Yang penting turun sujud. Ini tidak harus imam pakai lutut, antum pakai lutut, tidak. Imam bisa pakai lutut, antum bisa pakai telapak tangan, bergantung pada kemudahan kita. Imam telapak tangan, antum pakai lutut. Yang salah imam pakai lutut, antum pakai kepala, itu yang salah. Jelas ya? Di dalam konteks ini, itu silahkan seperti tadi yang kami sampaikan. Man, sami Allahu liman hamidah. Apa hukumnya kunut yang dikerjakan setiap subuh? Baik, Anda berbicara hukum, berarti saya mesti jelaskan turunan hukum. Ingat bedakan ini ya, ada hukum dan sikap hukum, itu beda. Hukum dan sikap hukum. Kalau sikap hukum, itu pilihan seseorang untuk menentukan dan memilih hukum mana yang sesuai. Tapi kalau hukum saja, itu berarti semua turunan hukum yang dipesankan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misal, hukum tentang bismillah, itu bisa dibaca 4 cara dalam sholat. Seperti saya terangkan tadi malam. Bisa dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali, atau dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Tapi sikap kita terhadap itu memilih salah satu. Itu sikapnya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kalau hukumnya sudah ada pilihan, tapi sikap hukumnya berbeda, sepanjang dalam kerangka hukum itu tidak perlu kita kemudian berselisih. Sepanjang dalam kerangka hukum yang sama. Karena kita tidak mungkin memaksakan seseorang selalu sama dengan kita. Kecuali kalau pada hukum yang sifatnya satu dalil, satu contoh, dan tidak ada sikap lain kecuali itu saja. Seperti saya terangkan dalam kesempatan tadi malam. Nah, sekarang tentang kunut. Kisahnya dimulai di saat Nabi SAW dalam fase dakwah, ya, di awal-awal masa Islam di Mekah, tiba-tiba kedatangan tamu dari distrik Bi'ur Ma'unah. Bi'ur Ma'unah agak banyak ini. Ya. Menyampaikan bahwa, ya Muhammad, ya Rasulullah, di tempat kami orang-orang yang masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Awal masa dakwah, kedatangan informasi satu desa, bedol desa masuk Islam. Kira-kira senang atau tidak? Senangnya luar biasa. Maka mereka minta dikirimkan guru-guru untuk mengajar. Dikirimkanlah oleh Nabi SAW 70 orang penghafal Quran. 70 orang penghafal Quran. Di saat-saat masa awal-awal keislaman, tidak banyak penghafal Quran. Dikirimkan 70 orang ke sana. Singkat cerita, ketika beliau sedang menunaikan sholat, dalam riwayat disebutkan sholat subuh, yang lain mengatakan sholat maghrib, tiba-tiba turun malaikat Jibril menyampaikan bahwa orang-orang tadi yang datang kepada Muhammad mereka menipu. Karena ternyata orang-orang itu ketika sampai di Bir Ma'unah semuanya dizalimi, bahkan dieksekusi dan syahid. Jadi mereka semua dibantai.
dibunuh. Jadi ada yang menipu mengatakan masuk Islam, dikirimkan pengajar tapi kemudian disakiti, dizalimi. Nabi dengan sifat kemanusiaannya marah pada saat itu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan doanya sebelum ruku, ada yang mengatakan bangkit dari ruku. Maka beliau mengatakan Allahumma adzib fulan, Allahumma al'anhum, ya Allah tolong hukum si fulan, tolong laknat si fulan. Bahkan disebutkan sebagian dari suku-sukunya, Bani Kedha, Bani Kedha, Bani Kedha. Itu berlangsung selama sebulan. Hingga turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ayat 128 ini poinnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ketika Nabi berdoa dengan kalimat hukum ya Allah, laknat si fulan ya Allah, tiba-tiba ayat yang turun itu begitu mengejutkan. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang atau melaknat seseorang karena dia pernah berbuat salah. Hak Allah untuk menentukan siapa yang dilaknat atau untuk menghukum seseorang. Perhatikan ini kalimatnya indah sekali. Ini ingin memberikan keterangan kepada Nabi SAW bahwa tugas Nabi itu berdakwah dalam kebaikan. Sekalipun cuma berdoa, maka bila bisa berdoa yang baik-baik, maka hindarkan doa yang tidak baik. Ingin mengajarkan bahwa Muhammad, kamu masih berada di awal dakwah. Jangan cepat merasa panas, kemudian cepat menyinggung, minta dihukum dan sebagainya. Kalau nanti sikapnya seperti itu, nanti lama-kelamaan gak ada bedanya dengan umat terdahulu. Nabi Nuh ketika umatnya mulai menyimpang, minta kepada Allah, ya Allah, setelah berdakwah ya Allah, umat ini gak mau menerima ya Allah, maka turun azab Allah Subhanahu wa taala. Kamu untuk umat terakhir sampai dengan kiamat. Kalau sikap sekarang minta umatnya dihukum, maka bagaimana dengan sikap dan keadaan mereka nanti sampai kiamat? Jangan-jangan gak ada umat nanti sampai kiamat karena nabinya belum apa-apa sudah minta kemudian untuk menghukum. Maka turun ayat untuk meluruskan kepada Nabi supaya berdoa dalam kebaikan-kebaikan. Baik. Ini bukan Nabi salah, bukan nilai kemanusiaan yang menjadikan bahwa mereka penipu. Sedangkan ini masih ada di awal dakwah. Tapi Allah kemudian menanamkan kesabaran dalam diri Nabi. Yang paling indah, turunlah kemudian ayat ini. Setelah ayat ini turun, terjadi dua peristiwa. Satu, Nabi tidak membacakan lagi doa tadi. Ya Allah, tolong laknat si fulan, ya Allah hukum si fulan. Tapi kemudian merubah doanya menjadi doa yang baik. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang baik yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala singkatnya disebut dengan kunut namanya. Kunut. Permohonan yang baik-baik sebagai ketaatan kepada Allah. Karena Allah perintahkan berdoa dengan yang baik, ya, maka sifatnya disebut dengan kunut. Baik, maka peristiwa yang pertama, fokus, Nabi tidak membacakan doa itu lagi, lalu mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan, kepada sebagian sahabatnya, doa yang terbaik sebagai pengganti doa yang ini. Apa doanya? Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Tidak pakai birahmatika ya. Tidak pakai birahmatika, tapi dalam hadisnya wa qini syarra ma qadait. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ada yang meriwayatkan Nabi tidak pernah membacakan doa itu lagi, dicukupkan, ya, tapi kemudian sahabat mempraktikkan doa itu dalam salatnya. Ada yang menggunakan saat witir, ada yang menggunakan saat Ramadan, ya di 10 malam terakhir, bahkan ada yang menggunakan dalam kesempatan salat subuhnya. Dan itu didiamkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggunakan itu dalam salat subuh. Walaupun sebagian memandang riwayatnya lemah, ada yang mengatakan yang lain riwayatnya kuat. Dari sini, Bapak Ibu sekalian, karena Nabi SAW tidak mempraktikkan doa yang tidak baik tadi, kemudian mengajarkan doa yang baik ini, dan beliau mendiamkan sahabat yang mempraktikkan, tidak melarangnya, ya, maka disinilah kemudian para ulama melihat itu, lalu menyikapi dan mengambil kesimpulan dengan tiga kesimpulan. Karena Nabi tidak mengatakan langsung. Kalau Nabi mengatakan sudah nggak usah berdoa, selesai masalah. Kalau Nabi mengatakan berdoa ya, ini bagus, selesai masalah. Tapi Nabi mendiamkan di sini, dan sikap diamnya Nabi dalam implikasi hukum itu bisa menerangkan beberapa pilihan-pilihan hukum. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, karena Nabi sebelumnya tidak baca doa, dan setelah itu pun beliau tidak baca doa lagi, setelah turun ayat tadi, maka beliau menyimpulkan tidak ada doa kunut itu. Makanya saat subuh tidak perlu membaca doa kunut. Selesai. Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i menyimpulkan, Nabi SAW baca doa. Doa ini diganti oleh Allah untuk yang baik-baik.
Dan kemudian diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat membacakan, Nabi tidak melarang. Ini artinya itu pun dibenarkan kalau dibacakan. Maka dari itulah Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik mempraktekkan doa kunut ini. Imam Malik membacakan sebelum ruku. Jadi begitu membaca surah di rakaat yang terakhir dalam sholat subuh, itu Imam Malik mempraktekkan kunut, tapi kunutnya nggak jahar, sir. Makanya setelah baca surat agak lama, itu sedang baca kunut dalam subuh. Imam Asy-Syafi'i memilih riwayat yang setelah ruku. Ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lalu membacakan ini dalam subuhnya. Plus Imam Asy-Syafi'i, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Ini Nabi sebelumnya nggak berdoa. Ada peristiwa besar terjadi yang membutuhkan doa, kemudian Nabi berdoa dengan itu. Setelah itu Nabi tidak berdoa lagi. Ini artinya doa ini bisa dihadirkan dalam peristiwa-peristiwa yang menuntut doa itu disertakan oleh kita. Karena ketidakmampuan kita berada di sana. Peristiwa dahsyat besar yang meminta kita atau menuntut kita menghadirkan doa, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nazilah. Nazilah. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Doa kunut yang dibacakan ketika terjadi peristiwa genting yang membutuhkan doa. Yang ada di Palestina, yang ada di Aleppo kemarin, yang ada di Syria dan sebagainya. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Tiga-tiganya disepakati oleh para ulama, baik di zaman itu sampai di zaman kini, ini ijtihad para ulama yang dibenarkan dan sah dilakukan ketika memilih satu di antara ketiganya. Karena Nabi memang memberi peluang yang sama untuk bisa mengerjakannya atau tidak sama sekali. Jadi, di masa bahkan Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah setelah beliau meninggal. Masya Allah, Pak. Imam Syafi'i kunut. Abu Hanifah dan muridnya tidak. Begitu sampai ke tempat Imam Abu Hanifah, murid Imam Syafi'i mengatakan, ketika Imam Syafi'i diminta jadi imam, Syekh tafadhal, taumu bin nas, tusalli bin nas, Anda jadi imam. Murid Imam Syafi'i mengira Imam Syafi'i akan kunut. Mereka mengatakan, pendapat kita akan unggul di sini. Tapi ternyata ketika sholat subuh, Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut. Apa kata muridnya setelah sholat? Syekh, lima lam taknut, kenapa Anda tidak kunut? Kata beliau, saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berlaku di tempat ini. Masya Allah. Imam Syafi'i kunut, tapi ketika berkunjung di tempat yang tidak kunut, beliau tidak mempraktikkan kunut. Imam Ahmad bin Hanbal juga, Masya Allah, beliau kunutnya nazilah, tapi ketika beliau berada di tempat Imam Syafi'i, beliau kunutnya kunut seperti biasa, bukan nazilah lagi. Jadi di sini indah sekali, para ulama saleh, hafal Quran, menulis kitab hadis, dekat dengan Allah, saling menghormati satu sama lain. Walaupun beda pendapat, tapi masih bisa minum teh sama-sama, tersenyum sama-sama, dan ada dalam kebaikan. Antum bukan imam besar, jadi makmum juga jarang, hafal Quran juga tidak, hadis belum dituliskan, Masya Allah. Kenapa masalah ini jadi pada ribut? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai. Nah sekarang selesai sederhana, jika imamnya kunut, antum ikut kunut. Mengaminkan, selesai. Ya, persoalan mengangkat tangan atau tidak, itu persoalan lain. Tidak harus mengaminkan mengangkat tangan. Saya tadi subuh, imamnya kunut. Saya mengaminkan, tapi tidak harus mengangkat tangan. Kalau imam dia berdoa, boleh mengangkat tangan. Ya, jadi begitu mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, saya katakan amin. Karena makmum itu tugasnya mengikuti imam. Dan kalaupun imamnya nggak kunut, antum biasa kunut, antum nggak usah kunut. Apalagi imam salam, antum sujud sahwi, itu nggak usah. Awas jangan terlampau soleh di sini. Awas, karena tugas makmum itu mengikuti imam. Imam ruku, antum ruku. Imam sujud, antum sujud. Imam kunut, antum kunut. Imam nggak kunut, antum nggak usah kunut. Selesai ya? Gampang sebetulnya. Allahu Akbar. Yang salah, yang tidak, kita sepakat di situ. Baik. Saya dulu di Tripoli dapat kunjungan dari ketua PBNU dulu. Datang, ya, mengatakan, alhamdulillah katanya Ustaz. Di Indonesia sekarang NU dan Muhammadiyah sudah kompak. Subuhnya nggak pakai kunut gitu ya. Masya Allah, saya bilang. Bisa begitu? Iya, karena nggak pada ke masjid semuanya, masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mas Boy, intidal. Tayyib. Sami Allahu liman hamidah. Lihat baik-baik. I'tidal artinya tegak seimbang. Lurus, seimbang, tegak. Perhatikan kalimat Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beda ketika beliau memerintahkan ruku, lihat ruku. Kalimatnya hatta tatma'inna raki'an. Ketika memerintahkan sujud hatta tatma'inna sajidan. Jangan Anda bangun dari ruku sampai ruku Anda tenang. Tenang dulu, tenang, nikmat, baca doanya enak, tenang, baru bangkit.
Tapi yang paling menarik ketika bangkit, kalimatnya bukan tatma'inna qa'iman, beda. Hatta ta'tadila qa'iman. Ya, silakan Anda i'tidal. Sampai i'tidal ini seimbang dulu. Kalimat yang menggunakan ta'tadil. Ta'tadil itu tegak sempurna. Sampai Nabi mengatakan, hatta ya'uda kullu qafarin makanu. Sampai semua sendi-sendi yang ada di tubuh ini, yang tadinya dipakai ruku, kembali dulu ke ruasnya masing-masing. Ke tempatnya masing-masing. Maju sedikit. Jadi begitu rukuk, i'tidal, sami'allahu liman hamidah, tahan, baik, perhatikan. Ini diminta oleh Nabi tegak dulu sempurna. Ya, kembalikan dulu tegak. Jangan langsung turun, ada jeda sebentar. Ada jeda. Ya, untuk atur nafas dulu sebentar, darah mengalir dulu dengan enak, tenang ya. Kita ucapkan, kalau kita imam, ya, kita ucapkan sami'allahu liman hamidah. Sambil mengatur kita teruskan Rabbana walakal hamd. Bisa mil'a, bisa mil'u. Kalau mil'u, mil'us samawati wal ard, kan? Dan seterusnya, kalau mil'as samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tambahannya cuma ada kata bainahuma di antaranya. Paham? Tayyib, pelan-pelan lihat sini. Jadi begitu antum i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau makmum, imam yang sami'allahu liman hamidah, ya makmumnya yang Rabbana walakal hamd. Yang paling rajih, yang paling kuat, makmum tidak mengulang kalimat sami'allahu liman hamidah, tapi langsung pada kalimat Rabbana walakal hamd. Sebagai jawaban dari sami'allahu liman hamidah kalimat imam, dan dijawab dengan doa sempurna dari makmumnya. Paham? Tayyib. Pelan-pelan. Nanti saya tuliskan beberapa kalimat i'tidal dan doa-doa yang terkait dengannya. Tapi inti bahasannya, i'tidal, bangun dari ruku, tegak sempurna, dan ambil persiapan sebelum kita sampai kepada puncak ibadah dalam sholat, yaitu sujud. Nah, ini yang menentukan nanti sujud kita itu bisa nyaman atau tidak. Salah satunya dalam i'tidalnya. Orang yang i'tidalnya tidak sempurna, pasti sujudnya pun tidak akan maksimal. Contoh, ruku, i'tidal, sami'allahu liman hamidah, sampai sini, sami'allahu liman hamidah, sujud, belum tegak, sudah turun. Apalagi hanya sedikit santai, baru begini, langsung turun. Maka saya pastikan, demi Allah saya katakan, sujudnya tidak akan nikmat. Dan gak akan sempurna. Tegak, sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'as ma syi'ta min syai'in ba'du. Tenang, baru kemudian turun untuk sujud. Yang sangat soleh. Ya. Nanti di akhir, kalau masih ada waktu saya ceritakan. Di dua orang soleh bertemu, melahirkan seorang anak yang sangat soleh juga. Ya. Nah, kata Imam Abu Hanifah, isyarat telunjuk saat diangkat ini sebagai isyarat penegasan akan keesaan Allah. Karena kebiasaan orang Arab kalau disebutkan Allah, 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 itu suka mengangkat tangannya begini. Allah, 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 mengangkat tangannya, terutama dalam syahadat. Ya, dalam syahadat. Karena itulah kata Abu Hanifah, ketika telunjuk ini diangkat, itu bukan dari awal pertamanya, tapi ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha, diangkat begini. Ya. Dan ketika kalimat illallah sudah selesai, ditutup lagi. Selesai. Karena faidah mengangkat telunjuk ini hanya untuk mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu ditutup. Ya, pelan-pelan. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat. Kata Imam Ahmad, mengangkat telunjuk ini itu dimulai bukan dari at-tahiyat tapi dari mulai kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Saya ulang, bukan dari kalimat pertama begitu selesai kita bangkit dari sujud at-tahiyat tahiyatu lillah. Ini belum diangkat kata Imam Ahmad. Ya. Diangkatnya persis ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak ditutup dulu. Dibiarkan terus sampai akhirnya. Kalau tahiyat yang pertama dibaca sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid, kalau tahiyat yang terakhir dibaca tuntas sampai dengan salam. Jadi begitu assalamualaikum baru ditutup. Kata Imam Ahmad. Ya. Apa pandangan beliau? Ini bagus pandangannya, memadukan dalil-dalil yang ada. Kata Imam Ahmad, begitu tangan ini diangkat, kata Imam Ahmad, ya, itu menunjukkan kalimat syahadat, penunjuk itu, tapi di hadis yang akan disebutkan dan Nabi berdoa dengan itu. Berdoa dengan itu. Jadi ketika diangkat Nabi berdoa. Sedangkan lafaz doa itu dimulai setelah syahadat, bukan sebelum syahadat. Ya. Makanya ketika Anda berdoa, itu kan adabnya membaca salawat pada Nabi, kemudian berdoa kan? Maka orang-orang yang berdoa dalam tahiyatnya, bukankah dimulai setelah membacakan syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala wa ala ali fil alamin innaka. Itu kan doa. Itu kan doa.
Maka kata Imam Ahmad, ketika Anda mengangkatnya dalam tahiyat, diangkat begini, jangan dulu ditutup kecuali sampai selesai fil alamin innaka hamidum majid. Dan di tahiyat terakhir diangkat baru kemudian ditutup kembali saat akan salam. Saat akan salam. Imam Malik mengangkat dari awal tadi yang pertama sampai terakhir. Ya, sampai terakhir. Diangkat begini sampai salam baru kemudian ditutup. Jelas sampai sini? Di sini ada 3 pendapat yang utama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, terakhir Imam Ahmad. Tapi ketiganya belum mengomentari apakah digerakkan atau tidak. Digerakkan atau tidak. Baru kemudian ada hadis yang datang, Masya Allah, sampai 12 matan. 12 matan. 12 redaksi. Disampaikan oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Adawi dalam kitab Syarah Al-Hadis, ya, halaman 178 sampai halaman 180. Semua 12 riwayat ini mengacu pada orang yang sama dari sini. Di kurang lebih ada 12 orang menerima riwayat dari Wa'il. Ya. Di antara riwayat ini ada yang bernama Ziyadah bin Qudamah. Ziyadah bin Qudamah. Riwayatnya sama seperti yang pertama dari Ibnu Umar, cuma ada tambahan, ya. Di mengangkat telunjuknya begini, kemudian mempertemukan, membuat lingkaran antara yang jempol dengan yang tengah gini. Ditambah di akhirnya thumma yuharnikuha, kemudian menggerak-gerakannya. Thumma yuharnikuha gini. Yuharnikuha. Pelan-pelan. Jadi caranya sama dengan yang pertama, bisa diangkat di awal, diangkat di tengah-tengah, ditutup kembali, ya, atau diangkat tanpa ditutup sama sekali sampai akhir. Tapi yang ini, hadis kedua, itu ketika diangkat sambil menggerak-gerakan. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Tsumma yuharrikuha, diangkat sambil menggerak-gerakan. Jadi, saya mau simpulkan dulu dengan pelan-pelan. Kalau ada orang mengangkat begini tanpa menggerakkan pun, karena hadisnya juga ada, kuat riwayatnya, maka itu sah. Tidak ada masalah. Kalaupun ada yang mengangkat kemudian menggerak-gerakkan, menafsirkan di hadis ini, itu pun sah. Tidak ada masalah. Tidak perlu dipertentangkan. Jelas sampai sini? Jadi jangan misalnya usil, ya. Wah, misalnya ada yang ngangkat gak menggerak-gerakkan. Itu kurang soleh itu, ya kan? Jarinya jangan-jangan tidak bermasalah. Lu dibalas lagi gak ada kerjaan, itu kena Parkinson barangkali tangannya gini-gini. Itu berbahaya. Tidak boleh saling mencela. Tidak bagus. Saya tidak pernah mengajarkan celaan. Ya, pelajari dalilnya, tandakan landasannya, tanyakan landasannya, baru amalkan. Ya. Tapi kalau Anda tanyakan, mana di antara ini yang paling kuat? Ya. Anda tanyakan pada kami, mana di antara ini yang paling kuat, kita bisa bandingkan. Tapi perbandingan ini jangan sampai mengecilkan yang lainnya. Mas ya? Nah, ulama hadis dalam hal ini memandang mengangkat tanpa menggerakkan itu lebih kuat dibandingkan mengangkat dengan menggerakkan. Ya. Dengan 2 alasan. Bahkan 3 nanti ya. Satu, hadis tentang menggerakkan diriwayatkan oleh Ziyadah bin Qudamah dari Wa'il bin Hujur, ya. Dari 12 hadis itu cuma 1 orang yang menyebutkan menggerakkan tangannya. Sementara 11 orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama itu mengatakan tidak ada tambahan di hadis itu menggunakan kata yuharrikuha. Tidak ada tambahan menggerak-gerakkan. Ada 12 orang meriwayatkan dari orang yang sama, 11 orang mengatakan enggak ada tambahan menggerak-gerakkan. Yang 1 mengatakan digerak-gerakan. Ya. Jadi kalau 11 berbanding dengan 1, kira-kira yang lebih kuat yang mana? Maka dari itu kata para ulama, jika ada satu riwayat bertentangan dengan banyak yang thiqah, maka yang ini ditinggalkan. Ditinggalkan itu maksudnya dianggap lemah dibanding dengan yang ini. Ya. Di antaranya ada Sufyan Ats-Tsauri yang 11 itu. Ya. Ada Sufyan Ibnu Uyainah, ya. Ada Zuhair, ada Salam bin Sulaim, ya. Macam-macam. Jadi ada sekitar, ada Bishr bin Al-Mufaddal, ada 15 orang, ada 11 orang, maaf. Ya. Dan semuanya ahli hadis. Semuanya ahli hadis. Ini dari segi sanad. Tapi kalau Anda berbicara hadisnya sahih atau tidak, hadisnya sahih. Ya, sahih. Cuma bertentangan dengan 11 yang sahih lagi. Dari 1 jalur yang sama. Nanti kita tafsirkan di akhir. Yang kedua, kalimat yuharnikuha dalam bahasa Arab itu memiliki 2 makna. Pelan-pelan sini. Jadi kalau Anda menemukan kalimat bertasydid, misal ini ya, ini ha, ini ra, ada
Ada tasdidnya, ini kaf, ini ha. Lihat rumusnya ya. U, A, I, U, A. Ya, ada tasdidnya di sini. Yuharrikuha, yuharriku, ya, yuharriku, U, A, I, A. Pelan-pelan. Makna yang pertama, itu artinya bergerak tanpa henti. Ya, banyak, gerakan yang banyak. Yang kedua, bisa berarti mengangkat, menggerakkan dan berhenti. Bergerak kemudian berhenti. Bergerak kemudian berhenti. Misal, mengangkat kalau dipahami yang pertama, ini menggerak-gerakan ya, dengan banyak tanpa henti begini. Tapi kalau dipahami yang kedua, bergerak berhenti. Jadi ngangkat tutup lagi. Jelas ya? Nah, dari mana taunya makna bergerak kemudian berhenti? Hadis Nabi SAW yang mengajarkan tentang takbir. Takbir. Kalau takbir angkatnya bagaimana? Mengangkat setinggi? Dari mana taunya? Hadis Al-Bukhari nomor hadis 737. Bisa sejajar dengan telinga. An-Nasai nomor hadis 1101. Nah, bahasa saat bertakbir itu menggunakan kalimat thumma yukabbir. Yukabbir. Ya, kaf, ba, ra. Perhatikan kalimatnya. Yukabbiru. Di atas yuharriku. Di bawah yukabbiru. Dan dua-duanya dilakukan dalam sholat yang sama. Dalam sholat, ya, dalam ibadah yang sama. Lihat sini. Ini ada ya. Ada harakatnya apa? Ini ada ya. Harakatnya apa? Baik ya. Perhatikan sini. Ini huruf H. Harakatnya apa? Ini kaf. Harakatnya apa? Ini ra. Ada tasdid yang harakatnya I. Ini ba. Ada tasdid yang harakatnya I. Ini terakhir harakatnya Ini pun berarti sama rumusnya ya? Ditanya oleh ulama hadis, kenapa Anda saat membaca takbir menggunakan kalimat yukabbir tapi takbirnya nggak berulang-ulang? Nggak ada yang begini. Cuma begini, Allahu Akbar, selesai. Tidak pernah ditemukan orang sholat misalnya Allahu Akbar, nggak ada. Ya, jadi begitu angkat Allahu Akbar. Kenapa Anda saat ini pertanyaan ya? Jadi kita juga tidak boleh mengecilkan. Kenapa Anda saat bertakbir menafsirkan dengan makna yang kedua? Jadi Allahu Akbar sekali angkat tutup. Tapi ketika tahiyat Anda menafsirkan dengan makna pertama, menggerak-gerakan. Ya. Nah, ini dalam satu amalan ada dua kalimat yang rumusnya sama, tapi kenapa bisa beda menggunakannya? Ya. Kalaupun dijawab, bolehlah tidak apa-apa karena Nabi menunjukkan itu. Sekarang kalimat salat itu selalu jelas dalilnya, jelas contohnya. Saking jelasnya Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni." Dari mana taunya? Al-Bukhari nomor hadis 631. Baik. Perhatikan, kata Nabi, "Salatlah Anda persis seperti melihat saya salat." Berarti ketika Nabi salat ada yang lihat kan? Ada yang lihat. Nah, melihatnya seseorang kepada Nabi itu mesti melihat contoh yang jelas, gerakan yang jelas, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak membingungkan. Nah, kalaulah pernah ada orang melihat Nabi menggerakkan jemari telunjuknya saat tahiyat terakhir itu atau tahiyat yang pertama, pertanyaannya bagaimana cara Nabi menggerakkannya? Apakah ke atas ke bawah? Apakah cepat? Ataukah lambat? Atau ke samping kanan ke samping kiri? Ya. Ada sementara orang membentuk kalimat Allah begini. Ya. Mana yang benar? Nah, kaidah usul fikih menyebutkan sesuatu yang jelas tanpa ditafsirkan itu lebih kuat dibandingkan dengan sesuatu yang mesti ada penafsiran. Jelas ya? Karena itu dalam hal ini ulama hadis memandang mengangkat telunjuk begini tanpa menggerakkan itu dipandang lebih kuat dari sisi matan dan sanadnya dibandingkan dengan yang menggerak-gerakan seperti ini. Nah, Syekh Mustafa Al-Adawi menyimpulkan barangkali yang dimaksud dengan hadis Ziyad ini bukan menggerak-gerakan tapi mengangkat menutup lagi seperti penafsiran Abu Hanifah tadi. Ya. Tapi yang paling indah kesimpulan terakhirnya itu semua kata beliau hanya pandangan dan penafsiran. Ya, tidak harus pendapat yang kita yakini sampai harus mengecilkan dan merendahkan pendapat orang lain yang memilih hal yang berbeda dengan kita. Ya, sepanjang ada dalilnya. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Tapi mohon sebesar-besarnya jangan mencari alasan-alasan untuk membenarkan pendapat yang kita ambil pada hal yang tidak ada tuntunannya. Saya pernah dengar Ustaz, menggerak-gerakkan begini itu untuk musir setan katanya, supaya setannya nggak datang begini. Itu nggak ada hubungannya, ya. Tidak ada hubungannya. Baik. Jadi jangan bercanda dengan agama ya.
Anda selesai menunaikan salat, Anda salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dalil dan contoh ada. Apa itu? Begitu selesai, Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka jika Anda tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Hadis Muslim hadis 593. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu lanjutkan, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya sampai 597. Jadi setelah salat adalah zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Selanjutnya berdoa dan seterusnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman. Kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, enggak usah angkat tangan. Karena waktu kita mau habis di sini. Lihat sini. Untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana. Cuman satu bagian dari kalimat, tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak, jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun, catat kalimat itu. Dimanapun kapanpun, mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan, mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan, karena di dalam sholat gak mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar, mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan, ba'da sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman, salaman. Ghufira lahumā qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuman begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyriq wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu Anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ghufira lahumā qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa dosa di antara keduanya. Baik. Sekarang persoalannya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba salaman, tek kanan, tek kiri. Dalilnya ada yang tadi. Karena hadis tadi tidak membatasi. Mau ba'da salat, mau di luar masjid, mau jadi dari salat, yang penting salaman. Boleh tidak? Boleh kalau bicara dalil, itu boleh. Cuman persoalannya, contoh tidak ada. Kaidah mengatakan kalau tidak ada contoh, ya tidak ada masalah, yang penting ada dalil. Karena patokannya dalil ada. Karena tidak setiap kesempatan Nabi mencontohkan itu. Dalilnya ada. Tapi kaidah mengatakan, kalau dalil plus contoh bertemu dalil tanpa contoh, maka dahulukan dalil plus contoh. Dan akhirkan dalil tanpa contoh. Paham? Di begitu, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anda zikir terlebih dahulu. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam. Minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali dan ikram. Selesai. Assalamualaikum akhi. Assalamualaikum akhi. Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Makanya Nabi selesai salat, beliau bersalaman. Sahabat mengejarnya. Ada Anas mengejar Nabi, ada sebagian mengejar Nabi, salaman mengejar Nabi SAW. Hadisnya sahih. Bahkan di Al-Bukhari. Paham ya? Jadi tidak ada masalah teman-teman sekalian, tapi kita paham fikih prioritas. Kecuali ada orang yang belum paham. Tiba-tiba Anda sedang berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Tiba-tiba tangannya begini kepada Anda. Anda sedang berzikir, tangan sahabat Anda diulurkan kepada Anda seperti ini. Assalamualaikum. Mana-mana hukumnya? Menjawab dulu salaman
atau Anda kemudian meneruskan zikir Anda. Assalamualaikum. Astagfirullah. Hati-hati. Setiap penghormatan pada seseorang maka kaidahnya menjawab penghormatan itu wajib hukumnya didahulukan dibandingkan meneruskan sunnah yang dilakukan. Menyampaikan salam sunnah, menjawab salam wajib hukumnya. An-Nisa ayat 86. Fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha wa radduha. Jika Anda diberikan penghormatan dalam bentuk salam kalimat atau dalam bentuk ekspresi atau dalam bentuk gestur, maka wajib Anda meresponnya dengan yang lebih baik daripadanya. Dengan kalimat assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sunnah, menjawab wajib hukumnya. Maka dalam keadaan Anda berzikir, ada orang menyodorkan tangan, respon tangannya. Waalaikumsalam. Zikir, astagfirullah. Astagfirullah. Merespon, please ada nilai dakwah di dalamnya. Paham ya? Assalamualaikum. Astagfirullah. Cari masalah Anda. Cari masalah. Enggak direspon. Jenggot baru 3 enggak ngerespon. Jadi ke jenggot lah dia. Apa hubungan salaman dengan jenggot? Yang salaman tangan, yang disoal jenggot. Jadi sudahlah, ya hal-hal yang tidak penting lupakan aja gitu kan. Lupakan aja. Jadi makanya luaskan wawasan kita, pelajari dengan lebih baik dan tempatkan hukum sesuai dengan tempatnya. Sehingga setelah belajar, yang biasa salaman pun mengerti. Oh, rupanya zikir didahulukan. Habis zikir saya salaman. Maka dia tungguin habis zikir. Begitu mau salaman pulang. Ya, bisa itu kan? Mungkin besok salamannya. Bismillah. Enaknya. Jelas ya? Sebagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.